Dengar baik-baik, nama ini wajib kamu catat. Veda Ega Pratama. Bukan sekadar bocah biasa dari Gunung Kidul, ini adalah mesin kecepatan yang sedang menggebrak dunia. Di usia 15 tahun, dia sudah bikin dunia menoleh. Indonesia Raya berkumandang di Eropa. Itu bukan mimpi, bro. Itu fakta. Dan yang bikin geger, dia bukan menang sekali, bukan kebetulan. Dia mendominasi, dia menang beruntun. Lawan-lawan dari Eropa ketinggalan. Bahkan komentator asing sampai speechless waktu dia ngacir di Mugello. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa bocah ajaib ini dan kenapa semua mata tertuju padanya? Kita bahas dari awal, tapi satu hal pasti, ini bukan sekadar cerita pembalap muda. Ini kisah tentang mimpi, kecepatan, dan ambisi anak bangsa yang nggak kenal takut. Veda lahir 23 November 2008 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi dari kecil, dia udah panas mesin. Ayahnya Sudarmono bukan orang sembarangan, mantan pembalap nasional. Jadi jangan heran kalau darah balap itu ngalir deras. Sejak usia 5 tahun, Veda udah pegang gas minimoto. Di saat anak-anak lain baru belajar naik sepeda, dia udah nikung di lintasan. Latihannya brutal. Di panas matahari Gunung Kidul, dia geber motor tanpa kompromi. Gagal, jatuh, itu makanan harian. Tapi dia bangkit terus. Orang tuanya total dukung. Sekolah sambil balap, tidur di pedok, makan di pit lane, itu udah biasa. Veda tumbuh bukan untuk jadi biasa, dia lahir untuk jadi beda. Mental baja, dukungan keluarga, dan tekad keras bikin dia melesat jauh dari sekadar bakat lokal. Tahun 2025, Veda naik kelas, masuk Red Bull MotoGP Rookies Cup, ajang prestisius di Eropa. Di sini beda cerita. Trek asing, lawan lebih brutal, cuaca dingin. Banyak rider Asia rontok di sini. Tapi Veda nggak gentar. Dia tahu kalau mau sampai MotoGP, ini batu loncatannya. Dan dia jawab tantangan itu. Mugello, Italia, jadi saksi. Sirkuit teknikal, kecepatan tinggi. Banyak rider senior bahkan kesulitan. Tapi Veda tampil buas. Dia tidak canggung. Dia nggak cuma adaptasi, dia mendominasi. Tikungan cepat, strategi matang, dan keberanian luar biasa bikin dia tampil di level Eropa. Ini bukan pembalap eksotis yang numpang lewat. Ini ancaman nyata. Juni 2025 jadi momen sejarah. Di Mugello, markasnya pembalap Italia, Veda bikin sejarah. Menang 2 kali beruntun. Bukan cuma menang, dia nyalip dari belakang, duel wheel to wheel, lalu menguasai podium. Penonton Eropa bengong, komentator teriak, Indonesia on top! Untuk pertama kalinya, bendera merah putih berkibar di atas podium Red Bull Rookies Cup. Indonesia Raya berkumandang di Italia. Bukan konser, bukan parade, tapi karena satu bocah Indonesia yang ngacir tak terbendung. Ini bukan hoki, ini momen yang membuktikan Veda bukan sekadar talenta, dia pantas. Dan sekarang semua dunia mulai perhitungkan dia. Awal karir Veda bukan dari sirkuit fancy, tapi dari mini GP, motocross, dan balapan lokal. Tapi lihat hasilnya, dia nggak cuma ikut, dia nggak kasih ampun. Balapan demi balapan, podium demi podium. Usia 7-10 tahun, dia udah bawa pulang piala berderet-deret, dominasi total. Anak-anak lain ketinggalan lap. Veda tampil dengan kecepatan dan teknik yang bahkan bikin pelatihnya geleng-geleng. Orang-orang mulai bisik-bisik, ini anak beda. Dan benar, Yamaha Racing Indonesia ngelirik duluan. Mereka tahu, ini bukan sekadar anak kecil jago gebergas, ini calon juara dunia. Sejak itu, semua berubah. Kalender Veda penuh, balapan nasional, regional, dan Asia. Satu target, jadi pembalap terbaik dari Indonesia. Dan dia nggak main-main. Tahun 2023 jadi titik balik. Veda masuk Asia Talent Cup, ajang paling bergengsi buat rider muda Asia. Lawannya Jepang,
Thailand, Malaysia, negara dengan sejarah panjang di MotoGP. Tapi apa yang terjadi? Veda ngamuk di lintasan, 9 kemenangan dari 12 balapan. Nggak cuma menang, dia nggak kejar-kejaran, dia dominasi. Tikungan presisi, late braking luar biasa, dan mental dingin bikin dia jadi monster di lintasan. Di sirkuit Qatar, Mandalika, hingga Thailand, Veda selalu jadi ancaman. Komentator asing mulai tanya, "Who is this Indonesian kid?" Dan jawaban kita, ini Veda, ini masa depan. Juara Asia Talent Cup 2023 bukan akhir, itu cuma pemanasan. Tapi jalan Veda nggak mulus. Cedera tangan sempat bikin dia absen. Tekanan mental juga nyata. Semua mata tertuju padanya. Media mulai melebihkan, fans mulai demanding. Tapi Veda tetap fokus. Latihan keras, diet ketat, dan disiplin jadi kunci. Dia tahu, satu kesalahan bisa hancurkan segalanya. Tapi dia juga tahu, ini kesempatan emas. Saat rider lain down karena tekanan, Veda justru naik level. Dia belajar dari kekalahan, dia makin tajam. Dan satu hal yang bikin beda, dia nggak pernah cari alasan. Dia jawab semua tantangan di lintasan. Desas-desus mulai kencang. Musim 2026, Veda kabarnya bakal debut di Moto3 World Championship bersama Honda Tim Asia. Tapi ada ganjalan, usia. Belum genap 18 tahun. Tapi jangan salah, ada aturan khusus buat rider muda yang dominan. Dan Veda masuk radar. Banyak pengamat bilang, kalau ada anak yang layak dapat dispensasi, itu Veda. Belum resmi, benar, tapi tim udah mulai siapkan slot, sponsor masuk, semua bergerak. Dan kalau ini jadi nyata, dia bakal jadi rider termuda Indonesia di ajang dunia. Langkah besar. Tapi buat Veda, ini bukan kejutan. Ini target yang udah dia kejar sejak kecil. Veda bukan cuma pembalap cepat, dia simbol bahwa Indonesia bisa. Selama ini kita dikenal sebagai penonton MotoGP, tapi sekarang kita punya wakil di lintasan, bukan figuran, tapi penentu podium. Veda mematahkan mitos bahwa anak daerah nggak bisa bersaing global. Dia buktikan dengan kerja keras, disiplin, dan mental kuat, anak muda Indonesia bisa gebrak dunia. Di sekolah, anak-anak mulai bicara tentang Veda. Di pedok, rider senior mulai waspada. Dan di rumah, orang tua mulai percaya bahwa mimpi anaknya nggak harus jadi pegawai. Bisa juga jadi juara dunia. Satu hal jelas, ini baru awal. Veda Ega Pratama masih muda, tapi langkahnya udah besar. Dunia tahu namanya, dan Indonesia bangga padanya. Tapi sekarang, tugas kita dukung tanpa beban, tanpa membandingkan, tanpa tekanan berlebih. Karena Veda sedang menulis sejarah, bukan cuma buat dirinya, tapi buat kita semua. Setiap tikungan, setiap lap, dia membawa mimpi anak-anak Indonesia di atas aspal dunia. Jadi, siapkah kamu jadi saksi sejarah berikutnya? Karena Veda belum mau ngerem.